Es kacang hijau. Sepiring berdua adalah kebiasaan yang aku dan istri lakukan setiap kali membeli makan di warung. Aku yakin mereka yang melihat kebiasaan kami akan langsung berkesimpulan bahwa aku dan istri merupakan pasangan yang romantis. Padahal sebenarnya kami melakukan hal tersebut hanya agar orang yang melihat kami menjadi iba dan akhirnya memberi kami makanan secara gratis. Maklum, sebagai pengantin baru kami harus bisa menekan pengeluaran harian. Sampai-sampai menjual nasi goreng langganan di kampung sebelah pun sudah sangat paham dengan tingkah pola kami ini. Bang, nasi gorengnya 1. Belum genap aku melontar pesanan, si penjual nasi goreng langsung menimpali dengan tanpa menoleh sedikit pun ke arah kami. Iya, duduk saja. Nasi goreng 1, sendoknya 2 ya kan? Kami cuma bisa cengar-cengir menahan malu. Terkadang kami tidak bisa membendung rasa malu jika banyak pembeli lain mencuri pandang kepada kami yang sedang nikmat-nikmatnya melahap seporsi makanan dengan sendok masing-masing. Mulai saat itu, setiap memberi makanan kami selalu membungkus dan membawanya pulang ke kamar kos. Dengan begitu kami tak perlu risih terhadap tatapan-tatapan ingin tahu dari pembeli lain yang menghunus kami. Suatu malam istriku bilang kalau sedang ingin makan es kacang hijau, maka detik itu pula aku langsung melesat ke warung penjual es kacang hijau dekat kosan. Setibanya di tempat tujuan, aku memesan es kacang hijau 1 porsi, minta dibungkus, lantas membawanya pulang. Sekembali di kosan, istriku langsung membuka bungkusan es kacang hijau itu, menyalaninya dengan mangkuk, lalu menyantapnya dengan lahap. Aku yang melihat istri sebegitu nikmat makan es kacang hijau, jadi kepingin ikutan makan. Dengan segera aku bangkit lantas mengambil sendok di tempat piring. Mau ngapain? Seloroh istriku ketika mendapati suaminya ini akan ikut menyendok es kacang hijau. Mau minta esnya, kataku polos. Istri menjauhkan mangkuk es dari jangkauanku. Gak boleh, ujarnya mirip anak kecil yang tak mau berbagi mainan boneka. Sedikit aja, Neng, pintaku memelas. Dia bergeming, beli sendiri. Aneh, kenapa ia jadi pelit seperti ini? Batinku bertanya. Biarlah, aku mungkin akan kembali ke warung untuk beli es kacang hijau. Andai tak ingat kalau uang yang ada di dompetku tinggal sekeping uang receh pecahan 500 rupiah. Sisa kembalian tadi, aku menggigit bibir. Duh, mana lagi pingin sekali mencicipi es kacang hijau itu. Istriku terus menyantap es tersebut dengan fokus tingkat tinggi, dan tak sedikit pun ada tanda-tanda darinya untuk berbagi kebahagiaan denganku. Akhirnya dengan penuh keikhlasan aku keluar kamar kos untuk mencari angin. 15 menit berselang aku kembali ke kosan dan mendapati istriku sedang di kamar mandi. Alangkah girangnya aku saat kedua bola mata ini menangkap mangkuk es kacang hijau tergeletak di lantai. Kulongok mangkuk tersebut, ternyata masih ada cukup banyak sisa kuahnya. Rupanya istriku hanya menghabiskan biji kacang hijaunya saja. Aku membatin. Dengan gerakan layaknya pencuri ayam lepra, aku ambil mangkuk tersebut, mumpung dia masih di kamar mandi. Sebaiknya segera ku minum sisa kuah ini. Begitu hatiku berkata. Takut istri keburu balik ke kamar dan melarangku meminum sisa esnya. Tanpa bu, ku tandaskan sisa kuah es kacang hijau itu hingga tetes terakhir. Aku senyum-senyum sendiri membayangkan betapa beruntungnya aku bisa menikmati es kacang hijau ini. Meski hanya kuahnya saja. Sekembalinya dari kamar mandi, istriku langsung terlonjak. Loh, abang yang habiskan kuah di mangkuk itu? Serunya sembari menunjuk mangkuk es yang sudah kosong melompong. Ada ekspresi keterkejutan yang kutangkap dari rona wajahnya. Memang? Jawabku dengan memasang senyum kemenangan. Salah siapa aku minta baik-baik gak dikasih. Ku habiskan aja deh semuanya. Hihihihi. Abang kok gak bilang aku dulu sih?
Istriku kelihatan marah. Kalau bilang dulu, pasti Neng gak mau ngasih es kacang hijaunya. Jadi ya aku cuma saja waktu Neng ke kamar mandi. Aduh abang, dia garuk-garuk kepala. Emang abang tahu apa yang barusan abang minum itu? Ya kuah es kacang hijau lah, kataku tanpa dosa. Bukan abang, itu air bekas kobokan tanganku, tutur istri dengan gemas. Setelah menghabiskan es kacang hijau tadi, aku langsung nyuci tangan pakai air di mangkuk itu, imbuhnya. Demi mendengar hal tersebut, aku langsung lari ke kamar mandi dan berusaha memuntahkan semua kuah es kacang hijau abal-abal tersebut dari dalam perutku. Pantas saja kuah es kacang hijau tadi berasa gimana gitu.